Oke, halo semuanya, kembali lagi di Vlog Ridwan Hanif. Dan kali ini kita mau bahas apa saja yang kita modifikasi menjelang diesel battle sama pengkumpul mobil sama J-Pro Car Vlog ya. Jadi ini mobil membutuhkan waktu 2 minggu saja untuk dimodifikasi hingga jadi seperti ini. 2 minggu, bayangin 2 minggu. Buset, luar biasa ya. Dan ini udah semuanya loh. Nah, kita akan mulai dari depan ya, belakang, dalam, sampai mesin dan kaki-kaki. Nah, kita mulai dari depan dulu. Jadi di depan ini mengambil inspirasi dari Hyundai N yang versi kencengnya, kayak Elantra N, Kona N, terus juga ada Veloster N, i30N, i20N, pokoknya Hyundai N lah. Jadi biar kelihatan lebih racing look dan gak cuma sekedar racing look tapi sejalan sama nafasnya Hyundai. Nah, ini kita kasih warna biru muda ya, biru bares krim kali ya. Enggak. Bukan. Sebenarnya tuh warnanya harusnya agak keunguan, bukan kebiruan seperti ini. Tapi karena ya ini masang wrapping ya cuma sehari cuy. Harusnya lebih dari itu. Jadi karena kita pakai bahan yang kebetulan lagi ada dan kita pakai Max Decal, makanya bagus dan nggak gampang kotor ya. Nah, hasilnya kayak gini. Dan ini pasangnya di Autonet Wrap. Jadi kalau kalian mau wrapping bisa langsung ke Autonet Wrap juga. Terus kap mesin ini kita bikin hitam biar kelihatan lebih racing, karena kalau biru kelihatannya biasa aja ya, kurang galak gitu, kurang gahar. Sebenarnya kita udah pesen kap mesin karbonnya ke Karyatama di Jogja, cuma karena waktunya nggak keburu, ya udah akhirnya kita itemin dulu aja. Gue berharap sih bisa langsung pakai kap mesin karbon, tapi ya sudah lah ya. Karena kap mesin karbon itu selain bentuknya keren, dia juga lebih enteng, dan yang kedua adalah entengnya itu di bagian atas. Jadi center of gravity atau beratnya itu adanya di bawah gitu, yang di atasnya dia entengin. Tapi tetap aja berat sih, karena kan atasnya kaca panoramik ya. Nah, terus grillnya ini kita bikin hitam juga, termasuk juga dengan si emblem-emblemnya. Kalau ini hitamnya dari sana, dan Hyundai N itu ada aksen-aksen merahnya seperti ini. Sisanya semua standar. Dan lampu, sebenarnya lampu ini udah kita modif dari lama ya. Jadi proyektornya ini kita ganti sama Osram CBI Pro. Kemudian untuk yang high beamnya standar, tapi akhirnya karena nanti ada katanya keterangan itu juga diuji ya, jadi kita ganti buat high beamnya pakai yang terang juga. Ini pakai punyanya Osram juga kalau nggak salah. Ini kalau nggak salah kita pakai Osram juga. Dan kalau high beam yang nyala itu bukan cuma yang high beamnya doang, tapi yang low beamnya juga jadi high beam. Jadi pas high beam terangnya beda. Terus yang kedua kita tambahin lampu Saber SR3 Nano di sini ya. Jadi kalau misalkan lagi malam kita bikin jadi kuning, dia nyatu sama fog lamp. Fog lampnya juga kita ganti juga nih, pakai HVT kalau nggak salah. Jadi pas malam yang fog lampnya warna putih, mau jatuh. Yang sabernya jadi warna kuning. Tapi kalau misalkan di high beam, sabernya jadi warnanya agak kuning dan putih gitu, campuran. Nggak terlalu kuning banget. Nah, tujuannya apa? Kalau misalkan lagi malam atau misalkan lagi hujan, dia nggak berkabut. Nah, tujuannya apa dibikin kuning? Biar kalau lagi malam itu dia bisa nembus kabut gitu, pas lagi hujan juga sama. Jadi bisa ganti warna. Jadi perlampuan udah kita upgrade yang waduh terang banget nih kalau malam, tapi nggak bikin orang silau karena dia punya cut off yang bagus banget. Dan dia ada rain breaker juga ya. Nah, ke samping yuk. Ini gua jadiin hitam ya, kayak Hyundai N. Ini juga dibikin hitam ya, tadinya kan chrome, atasnya juga dibikin hitam, dan ini hitamnya hitam doff. Tapi untuk bagian sininya ini kita tetap pakai yang chrome biar padu padannya pas gitu, karena kalau dibikin hitam juga nanti jadinya mati. Nah, di sini dikasih aksen merah-merah dikit ya, aksen racing sih. Sama yang kalian pasti pikir perubahannya paling banyak, dan kenapa stance-nya jadi berubah. Jadi kalau kita lihat langsung, ini mobil tuh rasanya beda banget sama standarnya karena dia lebih ceper. Tingginya sekarang gue lebih tinggi dibandingkan dengan mobil ini. Nah, jadi kalau kita ini ya, tuh, ini cuma satu jari. Yang di depan nggak bisa, satu jari juga. Jadi kita ceperin jadi cuma satu jari. Pakai ganti per ya, kita ganti per pakai mobil apa gitu gue lupa. Terus bannya juga kita ganti, peleknya kita pakai JF Luxury yang flow forming, jadi pelek enteng. Karena sekarang ini kita turunin dari 19 ke 18, jadi dia lebih meaty. Bannya tebal 235/60 R18 pakai Bridgestone Dunlop di Reza. Sedangkan kalau remnya kita biarin sama karena bawaan remnya itu udah gede kalipernya dan remnya enak.
Kalau kalian mau ganti pelek kayak gini juga, kalian bisa ke All Your Wheels yang ada di BSD. Di situ velg JF Luxury yang flow formingnya banyak, jadi bisa langsung ke sana aja. Mesin kita nggak apa-apain, cuma kita remap doang. Jadi tenaganya setelah di remap jadi 240 HP dan torsinya 500 Nm. Dari 197 Nm, dari 197 HP ke 445 Nm tenaganya. Jadi sebenarnya remap aja udah kenceng ya. Nah sekarang ke belakang nih. Waduh, ini lupa dicopot ya. Harusnya dicopot nih, udah jelek banget stikernya. Nah di bagian belakang perubahannya sih nggak ada yang mencolok ya. Gue pengen ngapus ini soalnya logo VGT-nya tuh udah jelek. Jadi kayak luntur gitu ya. Harusnya CRDI aja. Emblem kita bikin hitam semua, termasuk juga emblem Hyundai-nya di sini jadi hitam. Dan ini nih lampunya. Jadi memang lampu Hyundai N itu, kalau yang gue lihat di sana ya, itu emang dibikin bening, tapi yang bagian sininya itu tetap merah. Nah, tapi ini gue bikin bening semua, sengaja karena gue pengen ngetes kualitasnya. Jadi ini karya anak-anak Young Motor ya. Kalau kalian pengen bikin kayak gini juga, mobilnya nggak ada bawaannya gitu, pengen dibikin clear kayak gini, bisa kalian ke LMP, ke LLS, Lumen Lighting Solution yang di Bandung. Terus bisa ke Dance Motor juga kalau kalian di daerah timur, di daerah barat ya, Jakarta Barat. Nah, ini kita lihat ya. Jadi ini mikanya dibikin sendiri, bikin sendiri. Ini nggak dijual di manapun langsung. Jadi kalian kalau mau pesen itu sekitar 3 hari sampai seminggu, tergantung tingkat kesulitannya. Kalau mobil ini kebetulan sulit banget. Nih, dalamnya kayak gini ya. 1, 2, terus juga lampu remnya juga dibikin seperti ini LED-nya. Jadi ini agak ribet, apalagi dia gede ya kanan kiri. Bentar, kita nyalain ya. Nah, kalau nyala kayak gini bentuknya. Kalau ngerem, nih, tuh, tetap bagus dia. Jadi gitu bentuknya. Gue suka banget sih. Kalau misalkan dia masih pakai lampu yang biasa ya, gue rasa sih looks-nya nggak bakal segreng ini. Pas jadiin kayak gini, jadi ganteng banget sih. Jadi buat teman-teman yang pengen lampunya dibeningin, bisa langsung aja ke Young Motor Group, ke LMP lah, Autolight di Jakarta Selatan ya. Nah, ini bagian belakangnya, ini subwoofernya, sama ini amplinya ya, ini bisa dilepas nih kayak gini, coba lihat. Nah, ini sebenarnya masih bisa dibikin lebih rapi lagi, cuma karena kemarin bikinnya juga buru-buru ya, jadi kabelnya masih seperti ini. Tapi kata Nyom Yanto nanti dibawa aja lagi biar lebih rapi. Ya, soalnya ini belum standarnya dia, kalau standarnya dia lebih rapi lagi. Tapi karena kita buru-buru, harap maklum. Terus, nah, ini kursi masih bisa dipakai dengan sempurna, dan untuk bagasinya emang agak kena dikit tapi nggak apa-apa lah, namanya juga buat kontes audio kan. Tuh, semuanya sturdy, nggak ada yang bunyi-bunyi ya. Nah, sama mungkin kalian pikir udah remap jadi kencang, pasti cumi-cumi ya, ternyata enggak loh. Asapnya tipis banget, tapi emang ada asapnya dikit ya dibandingkan dengan yang biasa. Sama ini ya udah umur. Kalau nggak umur, ininya masih bagus nih. Ya sebenarnya harusnya di repaint nih bagian sininya biar lebih rapi ya. Kemudian yang agak lama itu ada 2 hal, yaitu interior. Yang pertama adalah audio, yang kedua ini nih. Nah, interior juga kita ubah. Nah, jadi ini audionya, speakernya itu pakai speaker yang kemarin kita pakai di Veloz buat kontes. Terus pindah ke Raize, abis itu pindah ke sini. Tapi karena dibudgetin, amplinya kita ganti semua. Pakai ARC yang seri, nggak tahu gue pakai seri apa. Pokoknya bukan yang pakai signature series. Yang kemarin kan pakai signature series ya, ada 3 biji amplinya, satunya itu sekitar 20 jutaan. Nah, tapi kan karena budgetnya kita pangkas, jadi ada beberapa yang kita ubah, dan 3-way-nya nggak dipasang. Jadi kita cuma pakai 2-way doang. Yang di atas ini tweeter, terus pakai bawahnya mid bass. Head unit juga ini kita ganti, kemarin pakai Mirai yang seri terbaru ya. Bedanya apa sama yang lama? Ini Android Auto-nya kita bisa pakai kabel ya, tapi kita bisa juga pakai wireless. Jadi kayak kita naik ke Hyundai zaman sekarang gitu. Oke, sudah pairing. Ini layarnya juga udah OLED. Nah, dia langsung connect Android Auto dari sini. Cihuy, asik gak? Suaranya gimana? Bagus banget. Ntar dulu. Oke, suara nanti takutnya kena copyright.
Jadi sekarang tuh rasanya kita kayak pakai Hyundai kekinian, kayak kita pakai Stargazer atau kereta yang head unitnya itu benar-benar wirelessnya bagus banget. Nah ini bisa sama juga. Harganya 6 jutaan. Ya. Terus prosesornya itu ditaruh di kolong, subwoofernya di belakang sama power monobloknya satu di belakang. Gue nggak tahu serinya apa, pokoknya seperti itulah. Dan suaranya enak banget, enak banget. Memang lebih enak lagi yang pakai three way, pakai speaker mid ya. Tapi ini aja udah enak banget. Bassnya empuk, terus ngeceringnya juga bagus gitu ya. Gue paling seneng kalau dengerin mobil itu lagu-lagu instrumental yang drum-drum gitu tuh enak banget suaranya, parah. Emang begja luar biasa Om Yanto ya. Nah kalau jok kemana, kita biasa ke Om Ferrari Cibubur ya. Nah kalau kita lihat ini konsepnya, gue pengen bikin agak-agak sporty, ngikutin si Hyundai N line. Jadi kalau Hyundai N itu di luar itu sebenarnya dia agak semi bucket ya. Nah ini tuh semi bucketnya dibikin sendiri, jadi bagian sininya itu dibikin ya biar lebih masuk ke dalam, lebih keluar. Nah tengahnya kita pakai bahan suede. Bahan suede ini sebenarnya dipakainya enak banget, bagus banget. Cuman suede itu tuh ini nih, ini kotoran agak nempel. Jadi di vakum itu harus agak ditunggu, kalau enggak dia ya gini nempel. Nah, sebenarnya kita bikin videonya ini setelah battle diesel, jadi udah dipakai bolak-balik Surabaya Jakarta, ya itulah habis dipakai kotorannya banyak yang nempel. Tapi nanti kita detailing aja ke Autonet Care langsung beres. Nah ininya ada clear warna merahnya, sama dia tuh, tie supportnya bisa dibaju mundurin manual. Nah joknya ini juga kanan kiri sudah elektrik, termasuk dia elektrik buat naikin ininya nih. Tuh, turun. Terus ini bisa di maju mundur. Tuh. Ininya bisa di maju mundur. Jadi kalau menurut kita kurang, ini bisa dipakai. Dan aduh, jok bawaan BMW itu enak banget ya. Empuk banget gitu sih. Kulitnya nih kayaknya pakai Fisher Levante nih. Dia kayak ala-ala Nappa leather gitu, tapi dia microfiber. Nah, sampai ke belakang juga sama, motifnya juga sama ya. Ke belakang lagi juga sama. Dan yang gue paling suka nih, ini dia nih, setirnya. Karena yang kemarin tuh setirnya tuh udah namanya juga mobil 100.000 km ya, 110.000 malah. Jadi setirnya tuh udah nggak enak dipegang. Nah ini karena di retrim lagi, ini jadi enak banget. Itu sih. Jadi ya cuma memang masih ada beberapa kurang-kurangnya di mobil ini. Kayak misalkan nih tombol-tombol power window ya, udah waktunya restorasi. Namanya juga udah umur. Sama di sini nih di bagian dashboard sini udah ada yang ya ini kayaknya ngelupas. Ya bagian-bagian sini banyak baret. Tapi ya namanya juga mobil dipakai ya, jadi umurnya nggak bohong. Sama kemarin gua agak lupa ya, nggak ngecek semuanya. Yang ini nyala, yang ininya mati lampunya. Untung ada ini nih, wing. Lampu juga belum kita ganti LED ya. Tapi ini mobil bawaannya udah banyak. Plus kita pasang dashcam dari Blackview, ditaruh di depan sini. Ini kita pakai yang dual cam ya. Jadi ada depan sama belakang, dual channel. Jadi kalau misalkan ada kejadian atau semacamnya, ya kita bisa lihat depan belakang terintegrasi jadi satu dan bisa di-download dari WiFi sininya. Pokoknya semua mobil gue sih rata-rata semuanya pakai dashcam Blackview ya. Veloz pakai, GR Yaris pakai. Terus ini Palisade pinjam punya Hyundai buat diesel battle kemarin. Wah, pokoknya ini mobil happy banget. Dan satu lagi ya, pas dibawa jalan, ini kan suspensi udah gue turunin ya, surprisingly masih enak loh. Jadi dipakai di tol gitu ya, buat belok tambah enak lagi karena kan makin sedikit ya body rollnya ya. Itu enak banget. Dan setelah pakai pelek enteng, yang gue rasakan paling pertama adalah setirnya jadi enteng sekali. Jadi kita ganti pelek yang kecil, ban yang lebih tebel, terus juga peleknya juga lebih enteng, setirnya jadi enteng. Aslinya nggak seenteng ini. Jadi nice sih. Well done ya. Menurut gue ini mobil setelah dimodifikasi dan disiapkan untuk diesel battle ya, itu bukan cuma tampilannya keren, bukan cuma makin kenceng, tapi ternyata nyamannya masih dapat, interiornya juga jadi lebih enak karena joknya baru, terus performanya juga jadi lebih dapat, dan setirnya jadi lebih enteng karena velgnya juga enteng. Ditambah ada beberapa list yang pengen gue tambahin ya, kayak waktu belok itu ban sebelahnya itu agak kurang grip, jadi kayaknya gue mau nambahin strut bar di depan sama anti roll bar di bagian bawahnya, terus mungkin BBK sih buat mempercantik penampilan, karena kalau pakai BBK rasanya gimana gitu ya. Lihat mobilnya Jackie, lihat mobilnya Jonathan pada pakai BBK, terus mobil gue nggak pakai BBK, itu rasanya
Gimana ya, cuma katanya belum tentu ada buat kitnya si Hyundai Santa Fe. Ya, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Saya Danif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.